Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas 50 latihan soal SKB Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi ini sangat cocok untuk formasi penata, pengelola, analis, verifikator, bendahara, pengawas, dan auditor. Ini adalah part 1. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Contoh pengeluaran pembiayaan daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Pembayaran bunga pinjaman daerah, B. Pembentukan dana cadangan daerah, C. Pemberian saham perusahaan daerah, D. Pemberian pinjaman kepada daerah lain. Kecuali adalah, maka jawabannya A. Pembayaran bunga pinjaman daerah. Soal berikutnya. Penyerahan dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mempunyai tujuan-tujuan berikut ini, kecuali A. Membantu daerah mendanai penyelenggaraan kewenangannya, B. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, C. Membantu daerah menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, D. Mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Maka jawabannya C. Membantu daerah menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah. Soal selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka dekonsentrasi didanai oleh A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah, D. Gabungan dari pemerintah-pemerintah daerah yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut. Maka jawabannya iya, A. Pemerintah pusat. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka dekonsentrasi didanai oleh pemerintah pusat. Soal berikutnya. Pengeluaran daerah saat ini yang nantinya akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut A. Pengeluaran belanja daerah, B. Pengeluaran pembiayaan daerah, C. Pengeluaran anggaran daerah, D. Pengeluaran pendapatan daerah. Maka jawabannya ya, B. Pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah saat ini yang nantinya akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut pengeluaran pembiayaan daerah. Soal berikutnya. Kegiatan yang merupakan urusan pemerintah pusat yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah disebut kegiatan dalam rangka A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Deregulasi. Maka jawabannya C. Dekonsentrasi. Kegiatan yang merupakan urusan pemerintah pusat yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah disebut kegiatan dalam rangka dekonsentrasi. Soal berikutnya. Salah satu bentuk pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten oleh pemerintah pusat antara lain adalah A. Evaluasi Raperda APBD Kabupaten oleh Presiden, B. Evaluasi Raperda APBD Kabupaten oleh Mendagri, C. Evaluasi Raperda APBD Kabupaten oleh Menkyu, D. Evaluasi Raperda APBD Kabupaten oleh Gubernur. Maka jawabannya D. Evaluasi Raperda APBD Kabupaten oleh Gubernur. Soal berikutnya.
Pengalokasian dana untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka desentralisasi tertuang dalam A. APBN, B. APBD, C. Pinjaman dan hibah luar negeri, D. Dana perimbangan. Maka jawabannya B. APBD. Pengalokasian dana untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka desentralisasi tertuang dalam APBD. Soal berikutnya. Koordinasi pembinaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Keuangan, D. Ketua Bappenas. Maka jawabannya B. Menteri Dalam Negeri. Tujuan utama pengangkatan pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal daerah adalah A. Mengungkapkan kecurangan pengelolaan keuangan daerah, B. Menjaga efisiensi, efektivitas, dan kehematan pengelolaan keuangan daerah, C. Membantu pejabat pengawasan eksternal, D. Membantu kepala daerah mengelola keuangan daerah. Maka jawabannya B. Menjaga efisiensi, efektivitas, dan kehematan pengelolaan keuangan daerah. Soal berikutnya. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, merupakan pelaksanaan asas umum A. Efektif, B. Efisien, C. Ekonomis, D. Bertanggung jawab. Maka jawabannya A. Efektif. Lanjut ke soal berikutnya. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip keterbukaan merupakan pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang A. Efektif, B. Transparan, C. Tertib, D. Bertanggung jawab. Maka jawabannya B. Transparan. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip keterbukaan merupakan pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Soal berikutnya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah A. Bendahara Umum Daerah, B. Pejabat pengelola keuangan daerah, C. Sekretaris daerah, D. Kepala daerah. Maka jawabannya D. Kepala daerah. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah. Soal berikutnya. Kepemilikan saham pemerintah daerah pada BUMD diwakili oleh A. Bendahara Umum Daerah, B. Pejabat pengelola keuangan daerah, C. Sekretaris daerah, D. Kepala daerah. Maka jawabannya D. Kepala daerah. Kepemilikan saham pemerintah daerah pada BUMD diwakili oleh Kepala daerah. Salah satu bentuk pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan adalah A. Pembangunan monumen kota dengan penunjukan langsung, B. Pembangunan pasar untuk relokasi pedagang pasar lama dengan metode penunjukan langsung, C. Pembangunan jembatan ke daerah terisolasi yang putus karena banjir bandang dengan penunjukan langsung, D. Pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan penunjukan langsung. Maka jawabannya C. Pembangunan jembatan ke daerah terisolasi yang putus karena banjir bandang dengan penunjukan langsung. Soal berikutnya. Pejabat yang berwenang memerintahkan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan pada suatu dinas pada pemerintahan daerah adalah A. Kepala daerah, B. Bendahara umum daerah,
C. Kepala dinas yang bersangkutan. D. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang bersangkutan. Maka jawabannya C. Kepala dinas yang bersangkutan. Pejabat yang berwenang memerintahkan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan pada suatu dinas pada pemerintahan daerah adalah kepala dinas yang bersangkutan. Soal berikutnya. Penerimaan bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikelompokkan dalam A. Pendapatan asli daerah, B. Dana perimbangan, C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, D. Pendapatan bagi hasil. Maka jawabannya B. Dana perimbangan. Penerimaan bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikelompokkan dalam dana perimbangan. Soal selanjutnya. Atas transaksi penjualan barang oleh pelaku usaha di daerah yang dipungut pajak pertambahan nilai, maka pemerintah daerah A. Menerima bagi hasil dari pemerintah pusat, B. Memungut langsung PPN tersebut dan menyetorkan ke kas daerah, C. Menerima kembali dalam bentuk dana dekonsentrasi, D. Tidak menerima bagian apapun atas pungutan PPN tersebut. Maka jawabannya D. Tidak menerima bagian apapun atas pungutan PPN tersebut. Soal berikutnya. Jika dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah memperoleh pinjaman dari pemerintah pusat untuk mendanai pengeluarannya, maka penerimaan pinjaman tersebut dalam struktur APBD dikelompokkan dalam A. Pendapatan dana perimbangan, B. Pendapatan pinjaman, C. Penerimaan pembiayaan, D. Penerimaan asli daerah. Maka jawabannya C. Penerimaan pembiayaan. Jika dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah memperoleh pinjaman dari pemerintah pusat untuk mendanai pengeluarannya, maka penerimaan pinjaman tersebut dalam struktur APBD dikelompokkan dalam penerimaan pembiayaan. Dalam struktur APBD, belanja daerah dikelompokkan dalam A. Belanja tidak langsung dan belanja langsung, B. Belanja operasional dan belanja modal, C. Belanja rutin dan belanja pembangunan, D. Belanja pegawai dan belanja kegiatan. Maka jawabannya A. Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam struktur APBD, belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Bahan utama rencana kerja pemerintah daerah adalah A. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, B. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, C. Rencana kerja dan anggaran SKPD, D. Rencana kinerja SKPD. Maka jawabannya D. Rencana kinerja SKPD. Soal berikutnya. Gaji yang dibayarkan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan peraturan gaji PNS dalam struktur APBD dikelompokkan ke dalam kelompok A. Belanja langsung, B. Belanja tidak langsung, C. Belanja modal, D. Belanja operasional. Maka jawabannya B. Belanja tidak langsung. Gaji yang dibayarkan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan peraturan gaji PNS dalam struktur APBD dikelompokkan ke dalam kelompok belanja tidak langsung. Soal berikutnya. Pembahasan Raperda APBD oleh DPRD dititik beratkan pada kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda APBD dengan A. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara, B. Rencana kerja SKPD dan rencana kerja dan anggaran SKPD,
C. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. D. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Maka jawabannya A. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Pembahasan Raperda APBD oleh DPRD dititik beratkan pada kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda APBD dengan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Soal berikutnya. Dari sisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), urutan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyusunan APBD adalah, bisa dilihat ya teman-teman. Maka jawabannya B. Rencana kerja SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD, dokumen pelaksanaan anggaran. Soal berikutnya. APBD Kabupaten berlaku sah dan dapat dilaksanakan setelah A. Disahkan DPRD Kabupaten, B. Disahkan Bupati, C. Disahkan Gubernur, D. Disahkan Menteri Dalam Negeri. Maka jawabannya C. Disahkan Gubernur. Soal berikutnya. Penata usahaan surat perintah membayar pada suatu SKPD dilakukan oleh A. Bendahara pengeluaran SKPD, B. Bendahara penerimaan SKPD, C. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD, D. Bendahara umum daerah. Maka jawabannya C. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Penata usahaan surat perintah membayar pada suatu SKPD dilakukan oleh pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Soal selanjutnya. Pada bulan Maret, Kabupaten X tertimpa bencana angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan parah di kabupaten tersebut. Untuk menanggulangi bencana tersebut, pemerintah Kabupaten X memerlukan dana sebesar 21 miliar. Namun, dana tersebut tidak tersedia dalam APBD tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten X, bisa dibaca opsi jawabannya A, B, C, D. Maka jawabannya adalah B. Boleh melakukan pengeluaran tanpa persetujuan DPRD terlebih dahulu, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Soal berikutnya. Pengembalian kelebihan pendapatan pajak hiburan yang diterima tahun lalu kepada penyetornya wajib pajak pada tahun ini dibukukan dengan cara A. Membebankan ke rekening pendapatan pajak hiburan tahun ini, D. Membebankan ke lain-lain pendapatan daerah yang sah, C. Membebankan ke rekening belanja bunga, D. Membebankan ke rekening belanja tak terduga. Maka jawabannya D. Membebankan ke rekening belanja tak terduga. Soal berikutnya. Keputusan untuk menggeser anggaran Dinas Kebersihan ke anggaran Dinas Pendidikan dilakukan melalui A. Keputusan Kepala Daerah, B. Keputusan Sekretaris Daerah, C. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, D. Perubahan APBD. Maka jawabannya D. Perubahan APBD. Keputusan untuk menggeser anggaran Dinas Kebersihan ke anggaran Dinas Pendidikan dilakukan melalui perubahan APBD. Soal berikutnya. Permintaan pembayaran belanja subsidi dilakukan dengan pengajuan A. SPP uang persediaan jika jumlahnya kurang dari 5 juta rupiah. B. SPP ganti uang persediaan atau SPPGU. C. SPP tambahan uang persediaan atau SPPTU. D.
SPP langsung atau SPPLS berapapun jumlah pembayarannya? Maka jawabannya D. SPP langsung berapapun jumlah pembayarannya. Permintaan pembayaran belanja subsidi dilakukan dengan pengajuan SPP langsung berapapun jumlah pembayarannya. Soal selanjutnya, pertanggungjawaban secara fungsional pengelolaan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran pada SKPD disampaikan kepada A. Kepala SKPD, B. Bendahara Umum Daerah, C. Sekretaris Daerah, D. Kepala Daerah. Maka jawabannya B. Bendahara Umum Daerah. Soal selanjutnya, pembantu bendahara pengeluaran pada SKPD berkewajiban A. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran, B. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala SKPD, C. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pejabat pengelola keuangan daerah, D. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara umum daerah. Maka jawabannya A. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran. Pembantu bendahara pengeluaran pada SKPD berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran. Soal berikutnya, Dinas Kependudukan pada suatu kabupaten berkewajiban menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam bentuk A. Neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran. B. Laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. C. Neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. D. Neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Maka jawabannya C. Neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Dinas Kependudukan pada suatu kabupaten berkewajiban menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam bentuk neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Karena jika yang menyusun laporan arus kas itu hanya PPKD. Oke, soal selanjutnya. Menurut standar akuntansi pemerintahan, pendapatan pajak daerah dicatat atau dibukukan pada saat A. Diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, B. Surat ketetapan pajak daerah diserahkan kepada wajib pajak daerah, C. Wajib pajak daerah melakukan penyetoran ke kas daerah, D. Tahun anggaran berakhir. Maka jawabannya C. Wajib pajak daerah melakukan penyetoran ke kas daerah. Menurut standar akuntansi pemerintahan, pendapatan pajak daerah dicatat atau dibukukan pada saat wajib pajak daerah melakukan penyetoran ke kas daerah. Soal berikutnya, pengawasan pelaksanaan APBD oleh DPRD ditujukan untuk A. Menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD,
B. Menjamin pelaksanaan APBD telah dilakukan secara efisien dan efektif. C. Menjamin tidak terdapat penyelewengan anggaran. D. Menjamin terdapatnya pengawasan melekat dalam pelaksanaan APBD. Maka jawabannya A. Menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengawasan pelaksanaan APBD oleh DPRD ditujukan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Soal berikutnya. Seorang pejabat pengawas pada Badan Pengawasan atau Inspektorat Daerah adalah A. Dapat merangkap sebagai pejabat struktural pada dinas lain di kabupaten. B. Dapat menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan kendaraan di Badan Pengawasan atau Inspektorat Daerah. C. Dapat menjadi anggota panitia pengadaan di dinas lain jika telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang atau jasa pemerintah. D. Dapat menjadi anggota penerimaan pengadaan software sistem akuntansi keuangan daerah di sekretariat daerah. Maka jawabannya B. Dapat menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan kendaraan di Badan Pengawasan Inspektorat Daerah. Soal berikutnya. Apabila banding sehubungan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima, maka wajib pajak memperoleh pengembalian sejumlah A. Kelebihan pembayaran pajaknya saja. B. Kelebihan pembayaran pajaknya ditambah bunga yang disepakati. C. Kelebihan pembayaran pajak yang telah masuk kas daerah tidak dapat dikembalikan. D. Kelebihan pembayaran pajak ditambah bunga 2% per bulan maksimal selama 24 bulan. Maka jawabannya D. Kelebihan pembayaran pajak ditambah bunga 2% per bulan maksimal selama 24 bulan. Soal berikutnya. Pajak bumi dan bangunan merupakan A. Pajak pusat. B. Pajak provinsi. C. Pajak kabupaten kota. D. Pajak desa. Maka jawabannya A. Pajak pusat. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat. Soal berikutnya. Besarnya pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak daerah ditetapkan dengan cara A. Dihitung sendiri oleh wajib pajak. B. Didasarkan pada penetapan kepala daerah. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Maka jawabannya C. Jawaban A dan B benar. Besarnya pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak daerah ditetapkan dengan cara, jawabannya adalah dihitung sendiri oleh wajib pajak didasarkan pada penetapan kepala daerah. Soal berikutnya. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa perizinan adalah A. Mempertimbangkan biaya penyediaan jasa. B. Mempertimbangkan kemampuan masyarakat. C. Perolehan keuntungan yang layak. D. Menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Maka jawabannya D.
Menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa perizinan adalah menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Soal berikutnya. Salah satu kriteria retribusi jasa umum adalah penyediaan jasa tersebut seyogyanya disediakan oleh sektor swasta. B. Pemungutan retribusinya memungkinkan peningkatan kualitas pelayanannya. C. Pemungutan retribusinya memungkinkan untuk membiayai dampak penyelenggaraan jasa tersebut. D. Terdapatnya aset pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Maka jawabannya B. Pemungutan retribusinya memungkinkan peningkatan kualitas pelayanannya. Salah satu kriteria retribusi jasa umum adalah pemungutan retribusinya memungkinkan peningkatan kualitas pelayanannya. Soal selanjutnya. Salah satu ciri retribusi yang membedakan dari pungutan lainnya adalah A. Sifatnya wajib bagi semua warga masyarakat. B. Hasil pungutannya untuk pembangunan daerah. C. Dapat dikaitkan langsung dengan jasa yang dinikmati. D. Dapat dipaksakan kepada semua orang atau badan. Maka jawabannya C. Dapat dikaitkan langsung dengan jasa yang dinikmati. Salah satu ciri retribusi yang membedakan dari pungutan lainnya adalah dapat dikaitkan langsung dengan jasa yang dinikmati. Soal selanjutnya. Berkaitan dengan sumber daya alam, sektor pertanian, pemerintah daerah yang tidak memiliki wilayah laut. A. Tidak menerima bagi hasil SDA sektor pertanian. B. Menerima bagi hasil SDA sektor pertanian sesuai luas wilayahnya. C. Menerima bagi hasil SDA sektor perikanan sama besar dengan daerah lain. D. Menerima bagi hasil SDA sektor perikanan sesuai dengan alokasi dana umum daerah yang bersangkutan. Maka jawabannya C. Menerima bagi hasil SDA sektor perikanan sama besar dengan daerah lain. Berkaitan dengan sumber daya alam sektor perikanan, pemerintah daerah yang tidak memiliki wilayah laut menerima bagi hasil SDA sektor perikanan sama besar dengan daerah lain. Penyerahan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka A. Desentralisasi, B. Dekonsentrasi, C. Tugas pembantuan, D. Deregulasi. Maka jawabannya A. Desentralisasi. Penyerahan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi. Soal berikutnya. Penerimaan pinjaman dari pemerintah daerah lain dalam struktur APBD dicantumkan sebagai A. Pendapatan pinjaman, B. Pendapatan hibah, D. Penerimaan pembiayaan, D. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jawabannya C.
penerimaan pembiayaan. Penerimaan pinjaman dari pemerintah daerah lain dalam struktur APBD dicantumkan sebagai penerimaan pembiayaan. Soal berikutnya. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk mendanai pembangunan jalan untuk membuka isolasi salah satu wilayahnya dengan menggunakan pinjaman daerah, maka penyelesaian kewajiban pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya A. harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan. B. harus diselesaikan paling lambat sebelum jabatan kepala daerah berakhir. C. harus diselesaikan dalam jangka waktu sedikitnya 5 tahun. D. harus diselesaikan sebagai pinjaman jangka panjang. Maka jawabannya B. harus diselesaikan paling lambat sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk mendanai pembangunan jalan untuk membuka isolasi salah satu wilayahnya dengan menggunakan pinjaman daerah, maka penyelesaian kewajiban pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus diselesaikan paling lambat sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Soal berikutnya. Belanja pembelian mobil menurut jenis belanjanya dikelompokkan sebagai A. belanja barang, B. belanja modal, C. belanja hibah, D. belanja tidak terduga. Maka jawabannya B. belanja modal. Belanja pembelian mobil menurut jenis belanjanya dikelompokkan sebagai belanja modal. Soal berikutnya. Pengeluaran daerah dalam bentuk pemberian mesin jahit kepada masyarakat dikelompokkan sebagai jenis belanja A. belanja modal, B. belanja barang, C. belanja bantuan sosial, D. belanja hibah. Maka jawabannya C. belanja bantuan sosial. Pengeluaran daerah dalam bentuk pemberian mesin jahit kepada masyarakat dikelompokkan sebagai jenis belanja bantuan sosial. Soal berikutnya. Menurut jenis pelaksanaan urusan pemerintahan, belanja pemerintah untuk penyelenggaraan kesehatan masyarakat digolongkan sebagai A. belanja urusan wajib, B. belanja urusan pilihan, C. belanja urusan kesehatan, D. belanja urusan kesejahteraan. Maka jawabannya A. belanja urusan wajib. Soal berikutnya. Investasi pemerintah daerah tidak boleh dilakukan untuk kegiatan A. membeli surat utang negara, B. membeli sertifikat Bank Indonesia, C. membeli saham perusahaan di bursa saham, D. mendanai dana bantuan bergulir kepada masyarakat. Maka jawabannya C. membeli saham perusahaan di bursa saham. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua lulus CPNS tahun ini. Oke. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua tetap semangat belajar dan lulus CPNS tahun ini. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.